Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Ya, semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Yudi Pradityo. Saat ini saya bertugas sebagai Widya Suara Ahli Madya di BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan sama-sama sharing tentang apa? Tentang penyusunan AKPK. Apa itu AKPK? AKPK merupakan kepanjangan dari analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, yang perlu kita ketahui apa sih? Kita harus tahu dulu dasar hukum dari penyusunan AKPK itu apa, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pasti ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua ada lagi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Dan yang ketiga ada tentang Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN. Serta yang keempat ada Permenpan Nomor 38 Tahun 2018 tentang apa? Tentang pengukuran IP ASN. Ada juga Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang kompetensi jabatan pemerintahan, ya, atau kompetensi pemerintahan. Lalu ada juga terakhir adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi ASN. Nah, berdasarkan 6 peraturan inilah dasar kita melakukan penyusunan AKPK atau analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Nah, secara harfiah, Bapak Ibu sekalian, AKPK itu apa? AKPK merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pegawai pada jabatan-jabatan yang didudukinya. Ya, pada jabatan-jabatan yang didudukinya untuk setiap masing-masing pegawai. Nah, AKPK dilakukan pada 4 kompetensi. Kompetensi apa saja? Kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, lalu ada juga kompetensi teknis dan kompetensi pemerintahan. Itu. Ya. Adapun tujuan dari penyusunan AKPK adalah agar penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi lebih terstruktur, lebih terarah, dan lebih efisien serta lebih efektif. Kenapa? Karena disusun menggunakan langkah-langkah yang sudah tepat. Yaitu dimulai dari adanya kesenjangan dari masing-masing kompetensi atau dari masing-masing jabatan dihubungkan dengan kompetensinya. Gitu. Jadi diharapkan tujuannya dari penyusunan KPK kali ini adalah terarah, terstruktur, efektif, dan efisien. Tepat sasaran lah, kasarnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, adapun ruang lingkup dalam penyusunan KPK kali ini adalah masih terbatas untuk teman-teman ataupun para pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan-jabatan di instansi Pemprov DKI Jakarta. Itu baru terbatas di PNS. Idealnya penyusunan AKPK ini dilakukan untuk seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, Ibu sekalian ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nyusun AKPK nggak bisa sendirian, atau BPSDM sendiri nggak bisa. Makanya perlu dibentuk tim penyusun AKPK. Siapa saja? Ada 2 tim penyusun AKPK. Yang pertama, tim penyusun AKPK tingkat provinsi. Yang kedua, tim penyusun AKPK tingkat perangkat daerah. Nah, tingkat provinsi siapa? Yang pertama, penanggung jawab, ketua, sekretaris, anggota tim, PIC, dan wali program. Penanggung jawab siapa? Masing-masing kepala perangkat daerah. Ketua siapa? Kepala bidang di BPSDM yang menangani tentang AKPK. Sekretaris, ketua subkelompok di BPSDM yang menangani AKPK. Dan selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya ada tim penyusun AKPK tingkat perangkat daerah. Nah, tingkat perangkat daerah, Bapak Ibu sebagai perangkat daerah ya perlu menyusun tim
penyusun AKPK tingkat perangkat daerah. Susunan gimana? Ini mulai dari pejabat administrator yang menangani kepegawaian, ada juga kepala unit dari para unit perangkat daerah, lalu ada pejabat pengawas ya yang menangani urusan kepegawaian di perangkat daerah dan di unit perangkat daerah Bapak Ibu. Ataupun pejabat pengawas yang menangani urusan program anggaran dan juga keuangan. Serta para pelaksana yang membantu para pejabat pengawas tadi, Bapak Ibu sekalian. Ataupun para pejabat dan pelaksana lainnya yang kira-kira menurut Bapak Ibu terkait ataupun bisa membantu dalam penyusunan AKPK ini. Itu tim yang perlu Bapak Ibu bentuk sebelum mengawali semuanya, ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kebutuhan pengembangan kompetensi, tadi sudah dijelaskan ada 4 kompetensi yang bisa dikembangkan. Yang pertama, kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, 2 kompetensi ini berdasarkan Permenpan nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan. Ya. Jadi masing-masing kompetensi ini Bapak Ibu sudah ada standarnya tuh di Permenpan 38 tadi. Ya, silakan Bapak Ibu lihat. Standar ini berdasarkan level-level jabatannya, ya. Nah, lalu kompetensi yang ketiga dan keempat apa? Kompetensi ketiga adalah kompetensi teknis yang dimana terkait kompetensi teknis ini terkait dengan jabatan-jabatannya masing-masing. Jadi setiap jabatan A, contoh pengadministrasi umum sama bendahara, ya, punya kompetensi teknis yang sama atau tidak? Pasti berbeda. Kenapa? Karena dia punya tugas yang berbeda, tugas fungsi yang berbeda masing-masingnya. Seperti berarti dia punya kompetensi yang juga berbeda. Seperti itu. Itu kompetensi teknis diatur tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi di awal Bapak Ibu sekalian sebetulnya dalam menyusun AKPK ini perlu menyiapkan beberapa dokumen. Salah satunya adalah standar kompetensi jabatan. Ya, dan lainnya. Nanti kita jelaskan lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kompetensi yang keempat adalah kompetensi pemerintahan. Yang dimana untuk kompetensi pemerintahan ini diatur dalam Permendagri 108 tahun 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Nah, kompetensi pemerintahan ini wajib dimiliki oleh jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Ya, jadi tidak semua jabatan, tapi jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan sebetulnya. Seperti itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut di Permendagri 108, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di level dan kualifikasi kompetensi. Bapak Ibu tadi ada 5 level ya terkait dengan kompetensi. Ada level 1, level paham. Level 2, level dasar atau basic. Level 3, level menengah atau intermediate. Level 4, level advance ya atau mumpuni. Dan level 5 adalah level ahli. Nah, masing-masing level ini sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing, Bapak Ibu sekalian, ya. Ada level pelaksana, berarti di level 1, level eselon 4 ataupun teknik ahli fungsional ahli muda, Bapak Ibu itu di level 2. Level 3 untuk pejabat pengawas ataupun ahli muda tadi ya. Kalau level 2 untuk ahli pertama, level 4 untuk jabatan JPT Pratama ataupun ahli madya, dan level 5 untuk JPT Madya ataupun jabatan fungsional ahli utama, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu level-level kompetensi. Nah, selanjutnya terkait dengan kualifikasi kompetensi. Bapak Ibu dianggap punya kompetensi yang ada kesenjangan atau tidak. Nah, perlu ada kualifikasinya. Ada berdasarkan peraturan ya, Bapak Ibu ada 4 jenis kualifikasi kompetensi. Yang pertama adalah tidak ada kesenjangan, yang dimana Bapak Ibu antara kompetensi, standar kompetensi dengan kondisi Bapak Ibu sebagai pegawai, ya, masing-masing pegawai itu tidak ada kesenjangan. Misalkan kompetensi manajerial di indikator integritas, ada 3 indikator terkait dengan integritas misalkan. Dari ketiga indikator tadi Bapak Ibu tidak ada kesenjangan tuh, ya, berarti Bapak Ibu secara kualifikasi kompetensinya tidak ada kesenjangan. Oke, bagus. Tapi jika dari 3 indikator tadi Bapak Ibu ada satu yang dianggap tidak punya kompetensi atau belum punya kompetensi, Bapak Ibu masuk ke kualifikasi rendah. Ya, rendah.
Kenapa? Karena kalau rendah itu masih 3/4. Ya, 3/4 punya kompetensi. Lalu ada juga kualifikasinya sifatnya sedang. Apa tuh sedang? Kalau setengah-setengah. Misalkan ada 4 indikator kompetensi, Bapak Ibu hanya punya 2. Atau ada 6 indikator kompetensi, Bapak Ibu hanya punya 3. Setengahnya. Itu dianggap kualifikasi kompetensinya sedang. Ya, kesenjangannya sedang. Tapi kalau Bapak Ibu dari 4 indikator, Bapak Ibu punya kesenjangan 3. Berarti 3/4 ya. Lebih dari 3/4 berarti Bapak Ibu termasuk dari kualifikasi tinggi kesenjangannya. Seperti itu. Nanti bisa dilihat dalam tutorialnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memetakan tadi kualifikasinya tinggi, sedang, rendah atau tidak ada, Bapak Ibu perlu mengusulkan kira-kira untuk mengurangi gap yang tadi ya, tinggi, sedang, rendah tadi dengan cara pengembangan kompetensi. Ya, tapi dengan cara seperti apa? Misalkan kompetensi manajerial di indikator integritas. Level 4 berarti level 2 atau level tadi ya Bapak Ibu sekalian level 2 yaitu level dasar.